الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله ونشهد أنه قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين تركنا على محجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم صل وسلم وبارك وعظم ومجد وكرم على نبينا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وأصحابه ناشري لواء الدين وعلى سلف هذه الأمة وخلفها ممن جاهد ونافح وبذل في كل وقت وحين أما بعد فيا معاشر المسلمين والمسلمات رحمكم الله جميعا أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل فقد فاز المتقون وأحثكم على طاعته في كل وقت وحين لعلكم تفلحون. Alhamdulillah wa syukrulillah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpah nikmat dan karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Yang mana dengan nikmat-nikmat tersebut Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita di tempat yang mulia ini dalam rangka menunaikan ibadah salat Idul Adha secara berjamaah. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa menerima amal ibadah yang kita kerjakan. Dan salawat serta salam marilah kita haturkan dan kita ucapkan untuk suri tauladan kita, junjungan kita, idola kita, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, beserta kepada seluruh sahabatnya, kerabatnya dan kepada seluruh umat beliau yang senantiasa berpegang teguh dengan syariat dan juga sunnah yang beliau ajarkan. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang semoga Allah Subhanahu wa taala muliakan. Sesungguhnya hari ini adalah hari yang sangat mulia. Hari ini adalah hari yang sangat agung, yang mana Allah Subhanahu wa taala menjadikan pada hari ini adalah hari untuk hari raya kita, untuk hari kebahagiaan kita. Dahulu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ketika datang ke kota Madinah, maka beliau mendapati orang-orang Madinah di kala itu memiliki dua hari raya yang mana mereka saling bergembira, yang mana mereka saling senang-senang pada hari raya tersebut. Maka baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengatakan kepada mereka, wa qad abdalakumullahu bihima khairan minhuma. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menggantikan untuk kalian dua hari raya yang lebih afdal, yang lebih bagus, yang lebih mulia, yaitu hari raya Idul Adha dan juga Idul Fitri. Maka untuk setiap muslim dan juga muslimah dianjurkan pada hari ini kita untuk menampakkan kebahagiaan, menampakkan kesenangan, tentunya dalam rangka menjalankan syiar Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, walillahil hamd.
Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang semoga Allah Subhanahu wa taala muliakan. Jika seandainya kita berbicara tentang bulan Dzulhijjah, jika seandainya kita berbicara tentang bulan yang mulia ini, maka sesungguhnya bulan Dzulhijjah adalah madrasah untuk kita, adalah pendidikan untuk kita, adalah sebuah tarbiyah untuk kita. Yang mana jika seandainya kita perhatikan bahwasanya bulan Dzulhijjah memiliki banyak hikmah, memiliki banyak ibrah, memiliki banyak faedah, memiliki banyak pelajaran yang harus kita ambil dan juga petik daripada madrasah ini. Ketahuilah ma'asyiral muslimin bahwasanya yang paling pertama faedah yang bisa kita ambil, pelajaran yang bisa kita ambil dari madrasah bulan Dzulhijjah adalah sebentar lagi kita akan melaksanakan sebuah ibadah yang agung, yaitu kita akan melaksanakan menyembelih hewan kurban. Allah Subhanahu wa taala ketika Allah mensyariatkan kita untuk menyembelih hewan kurban, maka di sana ada pesan besar, di sana ada ibrah besar, di sana ada hikmah besar yang Allah ingin sampaikan kepada kita, bahwasannya setiap perkara jika seandainya kita ingin mendapatkan ridha Allah, jika seandainya kita ingin mencari ridha Allah, ingin mencari ampunan Allah, ingin mencari surga Allah, maka butuh yang namanya dengan perjuangan, butuh yang namanya capek, butuh yang namanya letih, butuh yang namanya berkorban. Karena demi Allah, surga Allah Subhanahu wa taala bukanlah barang yang murahan. Surga Allah Subhanahu wa taala bukanlah barang recehan. Ala inna sil'atallahi ghaliyah, ala inna sil'atallahi al jannah. Ketahuilah bahwasanya surga Allah Subhanahu wa taala bukanlah barang recehan. Surga Allah Subhanahu wa taala bukanlah barang murahan, sehingga surga Allah Subhanahu wa taala ketika kita ingin mendapatkannya, rahmat Allah Subhanahu wa taala ketika kita ingin mendapatkannya, maka butuh yang namanya perjuangan, butuh yang namanya berkorban, butuh yang namanya letih, butuh yang namanya capek. Jika seandainya kita perhatikan jamaah, semoga Allah Subhanahu wa taala muliakan seluruh perintah-perintah Allah yang Allah wajibkan kepada kita, yang Allah sunnahkan kepada kita, maka setiap perkara tersebut ketika kita ingin melakukannya butuh yang namanya berkorban, butuh yang namanya berjuang, butuh yang namanya capek. Begitu juga sebaliknya, setiap perintah Allah, setiap larangan Allah, setiap perkara yang Allah haramkan, maka butuh berjuang untuk meninggalkannya, butuh capek untuk meninggalkannya, butuh berkorban untuk meninggalkan perkara yang Allah haramkan. Jika seandainya kita perhatikan, di antara hal-hal yang Allah wajibkan kepada kita adalah mengerjakan salat 5 waktu. Jika seandainya kita melihat bahwasannya di negeri ini kaum muslimin adalah mayoritas, kaum muslimin sangatlah banyak, akan tetapi yang selalu menjaga salatnya, yang selalu menjaga salatnya, yang tidak pernah bolong-bolong, yang selalu menjaganya hanyalah minoritas. Meskipun kita jumlahnya banyak di negeri ini, tapi yang selalu mengerjakan salat hanyalah minoritas. Betapa banyak orang-orang di luar sana, saudara-saudara kita, teman-teman kita yang salat dalam satu pekan hanyalah Jumat saja. Berapa banyak orang-orang luar sana yang salat dalam setahun hanya 2 kali saja, yakni ketika lebaran. Masih banyak orang-orang luar sana, baik yang kita kenal ataupun tidak kita kenal, masih suka meninggalkan salat. Maka demi Allah, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan surga untuk orang-orang yang mau berjuang, untuk orang-orang yang mau letih, untuk orang-orang yang mau capek. Karena sesungguhnya surga Allah bukanlah barang yang murahan, surga Allah Subhanahu wa taala bukanlah barang recehan. Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita 24 jam. Allah Subhanahu wa taala tidak kita minta untuk salat dalam satu hari 20 jam. Allah tidak minta kita salat dalam sehari 15 jam. Allah tidak minta 10 jam. Allah tidak minta 5 jam. Allah Subhanahu wa taala hanya minta untuk kita salat, untuk kita sujud, untuk kita ruku dalam sehari hanya 5 waktu. Yang jika seandainya kita kerjakan 5 waktu tersebut, mungkin hanya akan habis dalam waktu 1 jam. Silakan Anda bekerja, silakan Anda mencari duit, silakan Anda bersenang-senang, silakan Anda istirahat, silakan Anda jalan-jalan. Tapi jangan lupa bahwasanya di sana ada hak Allah Subhanahu wa taala. Di sana ada perkara yang Allah wajibkan, yang wajib Anda untuk tunaikan. Ala inna sil'atallahi ghaliyah, ala inna sil'atallahi al jannah. Barang dagangan Allah Subhanahu wa taala, surga Allah Subhanahu wa taala didapat dengan cara yang lebih,
didapatkan dengan cara yang letih, dengan cara yang capek, dengan berjuang, dengan berkorban. Surga Allah Subhanahu wa taala bukanlah barang yang recehan. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang semoga Allah Subhanahu wa taala muliakan. Jika seandainya kita mempelajari, kita melihat bahwasannya bulan ini bulan Dzulhijjah, ketika kita melihat bahwasanya bulan Dzulhijjah ini selalu menampilkan sosok yang mulia. Bulan Dzulhijjah selalu menampilkan sosok yang agung, yang sangat luar biasa, yaitu datuk daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, itu Nabiullah Ibrahim. Nabi Ibrahim alaihissalam adalah sosok yang sangat agung, yang sangat luar biasa, yang sangat mulia. Jika seandainya kita mempelajari bagaimana kepribadian beliau, bagaimana sosok beliau, maka kita akan mendapatkan bahwasanya Nabi Ibrahim alaihissalam adalah sosok yang sangat tegar, sosok yang sangat teguh, sosok yang sangat istiqamah untuk menjaga agamanya, untuk menjaga keimanannya, untuk menjaga keyakinannya. Beliau alaihi salatu wassalam dahulu diancam untuk dibunuh, bahkan beliau dibakar karena beliau mengucapkan la ilaha illallah, karena beliau yakin bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah melainkan hanya Allah Subhanahu wa taala. Dikarenakan beliau mengatakan Rabbunallah, mengatakan la ilaha illallah, mengatakan tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan hanya Allah Subhanahu wa taala, maka beliau rela untuk dicaci, beliau rela untuk dimaki, beliau rela untuk dimusuhi, bahkan beliau rela untuk dibakar. Begitulah jamaah, orang-orang terdahulu, dari zaman dahulu orang-orang yang beriman selalu disiksa, selalu dimusuhi, selalu diintimidasi, selalu diancam untuk dibunuh, dibakar. Bukankah kita melihat kisah Ashabul Ukhdud, orang-orang yang beriman kepada Allah, yang mereka yakin bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak disembah melainkan hanya Allah Subhanahu wa taala. Dikarenakan mereka yakin atas perkara demikian, maka mereka rela untuk dibakar. Satu persatu di antara mereka dilemparkan ke parit, yang mana parit tersebut telah dipanaskan dengan api yang sangat panas, sangat membara api tersebut. Ketika satu orang di antara mereka dilempar satu persatu sampai semuanya habis, tidak menjadikan perkara tersebut, mereka mau meninggalkan kalimat la ilaha illallah. Mereka tidak meninggalkan keimanan kepada Allah, mereka tidak meninggalkan la ilaha illallah. Bukankah kita melihat, bukankah kita membaca, bukankah kita mendengar kisah Masyitah binti Fir'aun? Masyitah binti Fir'aun, seorang wanita yang mana kerjaannya adalah menyisir anaknya Fir'aun. Satu persatu anaknya di depan matanya dilemparkan ke kuali panas karena dia mengucapkan la ilaha illallah, karena dia yakin tidak ada sesembahan yang berhak disembah melainkan hanya Allah Subhanahu wa taala. Meskipun dia dibakar, dibunuh anaknya satu persatu di depan matanya, di depan mukanya, tidak menjadikan beliau mengatakan bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah selain Allah. Dia tetap di atas keyakinannya, di atas keimanannya. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidakkah kita membaca, tidakkah kita melihat sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, Khubayb bin Adi radhiyallahu an, seseorang yang sangat mulia, yang sangat luar biasa, yang sangat tegar untuk menjaga keimanannya, yang sangat teguh untuk menjaga keimanannya, rela untuk disalib, rela untuk dibunuh karena mempertahankan kecintaannya terhadap baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ketika beliau sebelum dibunuh, maka dikatakan kepadanya, "Ya Khubayb, ya Khubayb, aturidu an yakuna Muhammad fi maqamik wa anta inda ahlik?" Ya Khubayb, apakah engkau mau, apakah engkau rida, apakah engkau rela jika seandainya engkau pulang ke rumah, engkau berjumpa dengan keluarga, engkau bertemu dengan keluarga dalam keadaan sehatul afiat? Akan tetapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berada di tempatmu sekarang, akan tetapi beliau alaihi salatu wasallam yang kami akan siksa, kita akan bunuh, kita akan salib dia. Apakah engkau rela wahai Khubayb? Maka dengarkanlah ma'asyiral muslimin wal muslimat, yang semoga Allah Subhanahu wa taala bagaimana jawaban sosok beliau radhiyallahu anhu yang sangat mulia. Beliau katakan, wallah, demi Allah,
ma wadittu an akuna inda ahli wa Muhammadun yushaku bisyaukah. Demi Allah, aku tidak rela. Demi Allah, aku tidak rela. Demi Allah, aku tidak rela jika seandainya aku berada di rumah. Jika seandainya aku pulang ke rumah, aku berjumpa dengan saudara, aku berjumpa dengan keluarga, sedangkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terkena satu duri saja, demi Allah, aku tidak akan rela. Silakan bunuh aku, silakan bunuh saya, silakan salib saya, akan tetapi jangan dengan Nabi Muhammad. Akan tetapi jangan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Silahkan saya rela untuk ditusuk, rela untuk dibunuh, rela untuk disalib, tapi jangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau mati radhiyallahu anhu, beliau wafat radhiyallahu anhu dalam keadaan membela Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kalian mati, janganlah kalian wafat kecuali dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang semoga Allah Subhanahu wa taala muliakan. Sekitar 15 abad yang lalu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau berdiri di hadapan para sahabatnya. Beliau berdiri pada hari seperti ini, di bulan seperti ini, di tanah yang Allah sucikan itu Makkatul Mukarramah. Beliau alaihi salatu wassalam berdiri di Makkatul Mukarramah ketika mengerjakan Hajjatul Wada', haji terakhirnya. Maka beliau alaihi salatu wassalam bertanya kepada para sahabat yang hadir ketika itu, ayyu yaumin hadza, hari apakah ini? Wa ayyu syahrin hadza, bulan apakah ini? Wa ayyu baladin hadza, negeri apakah ini? Maka para sahabat radhiyallahu anhum mengatakan, ya Rasulullah, yaumul haram wa syahrul haram wa baladul haram, ya Rasulullah, ini hari yang suci, bulan yang suci, di tempat yang Allah Subhanahu wa taala sucikan. Maka Nabi alaihi salatu wasallam menyampaikan sebuah pesan. Nabi alaihi salatu wasallam menyampaikan sebuah wasiat, inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun alaikum ka hurmati yaumikum hadha fi syahrikum hadha fi baladikum hadha. Sesungguhnya darah-darah kalian suci, sesungguhnya harta-harta kalian suci, sesungguhnya kehormatan kalian suci. Maka demi Allah, Islam tidak membenarkan pertumpahan darah, Islam tidak membenarkan adanya pembunuhan, Islam tidak membenarkan adanya perampasan harta orang lain, Islam tidak membenarkan adanya merusak nama orang lain. Agama Islam jika seandainya kita membaca bagaimana syariat Islam sangat menjaga darah kaum muslimin, bahkan darah seluruh manusia. Agama Islam sangat mulia, sangat menjaga darah kaum muslimin, dan juga orang-orang kafir yang bukan harbi dijaga olehnya. Bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jemaah, sebelum kita masuk pembahasan itu, bayangkan bahwasanya Ka'bah yang Allah muliakan, Ka'bah yang Allah agungkan, Ka'bah yang Allah tinggikan kedudukannya, yang mana jika seandainya kita melihat Ka'bah kita akan menangis, yang mana jika seandainya kita melihat Ka'bah kita akan rindu, bahkan kita menabung, kita menyisihkan duit untuk bisa pergi ke Ka'bah, berkunjung kepada Ka'bah. Tahukah kita bahwasanya Ka'bah yang kita muliakan, yang kita dambakan untuk bisa pergi kepadanya, ternyata Ka'bah kalah mulia daripada darah seorang muslim. Darah seorang muslim lebih mulia, lebih agung, lebih dahsyat kedudukannya di sisi Allah daripada Ka'bah yang kita agung-agungkan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suatu saat beliau berada di depan Ka'bah, maka beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya Ka'bah, ma atyabaki wa ma atyaba rihak wa ma a'zamaki wa a'zama hurmatak. Wahai Ka'bah, betapa agungnya engkau, betapa luar biasanya engkau, betapa mulianya engkau, wahai Ka'bah. Walladhi nafsu Muhammadin biyadih la hurmatul mu'min 'inda Allahi, la hurmatul mu'min a'zamu 'inda Allahi minki. Demi Allah, wahai Ka'bah, meskipun engkau mulia, meskipun engkau agung, tapi demi Allah, darah seorang muslim, darah seorang mukmin, baik muslim atau muslimah, baik mukmin atau mukminah, demi Allah lebih agung, lebih mulia daripada engkau, wahai Ka'bah.
Bayangkan jemaah, semoga Allah Subhanahu wa taala muliakan Ka'bah yang begitu agung, masih kalah agungnya, masih kalah dahsyatnya dengan darah seorang muslim. Maka demi Allah, Islam tidak membenarkan adanya pertumpahan darah. Jika seandainya kita membaca berita-berita akhir-akhir ini, jika seandainya kita melihat berita zaman-zaman sekarang, di akhir-akhir ini hampir setiap hari ada pembunuhan. Anak membunuh orang tua membunuh anak, istri membunuh suami, suami membunuh istri, murid membunuh gurunya, guru membunuh muridnya. Orang kaya membunuh orang miskin membunuh orang kaya. Siapapun zaman sekarang bisa dengan mudahnya membunuh. Demi Allah, perkara ini sangat terlaknat, sangat dikecam dalam agama Islam. Jangankan membunuh, jangankan menghilangkan nyawa orang lain, sekedar mengangkat, sekedar mengancam kepada saudaranya dengan barang yang besi, dengan barang besi atau senjata tajam, sudah terlaknat dalam agama Islam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam beliau mengatakan, man asyara ila akhihi bihadidah fa innal malaikata tal'anuh. Barang siapa yang mengancam saudaranya, barang siapa yang mengancam saudaranya dengan besi, dengan senjata tajam, maka sesungguhnya malaikat melaknat dia sampai dia menurunkan kembali senjatanya. Maka demi Allah, Islam mengecam keras adanya pembunuhan. Begitu juga Islam mengecam keras tentang adanya perampasan harta. Sesungguhnya harta seorang muslim tidak boleh kita tahan. Hak dia tidak boleh kita ambil. Hak dia tidak boleh kita ambil. Harta dia, tanah dia, rumah dia tidak dihalalkan untuk kita ambil. Karena jemaah, semoga Allah Subhanahu wa taala muliakan, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengatakan, man kullu lahmin nabata min suhtin fannaru aula bih. Setiap daging yang tumbuh dari perkara yang haram, setiap daging yang tumbuh dari perkara yang haram, maka demi Allah neraka lebih pantas untuknya. Tidak dibenarkan kita untuk mengambil harta orang lain, menahak hak orang lain. Bahkan tidak dibenarkan untuk kita tidak membayar hutang. Bayarlah hutang-hutang kita. Janganlah menunda hutang kita jika seandainya kita mampu untuk segera melunasinya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengatakan, matlul ghaniyyu zulmun. Barang siapa yang menunda bayar hutang padahal dia mampu, maka itu bentuk daripada kezaliman. Maka hati-hatilah jamaah, semoga Allah Subhanahu wa taala muliakan. Jangan sampai kita mengambil harta orang lain, jangan sampai kita merampas harta orang lain, jangan sampai kita menahan hak orang lain. Wa a'radakum haram, dan juga yang haram, yang suci adalah kehormatan seorang muslim. Seorang muslim tidak boleh kita jelek-jelekan, tidak boleh kita rusak nama baiknya, tidak boleh kita coreng nama baiknya. Harus kita jaga, harus kita hormati. Jika seandainya seseorang telah mudah, bahkan sudah menjadi wirid bagi dia, ketika dia berjumpa dengan temannya, ketika dia nongkrong, maka dia menggibahi orang lain, maka dia merusak nama baik orang lain, mencoreng nama baik orang lain, maka sesungguhnya orang tersebut adalah orang yang fasik, karena dia telah terbiasa untuk mencaci dan juga menghinakan orang lain. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله. الله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين ولي المتقين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام المجاهدين. اللهم صل وسلم وبارك وعظم ومجد وكرم على نبينا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وأصحابه ناشري لواء الدين، وعلى سلف هذه الأمة وخلفها ممن جاهد ونافح وبذل في كل وقت وحين. أما بعد، فاتقوا الله يا عباد الله، فاتقوا الله يا عباد الله، وسارعوا إلى مغفرة رب العالمين، واعلموا أن الله تعالى أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته المسبحة بقرسه وثلث بكم أيها المؤمنون فقال قولا كريما: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ورضى اللهم عن الخلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن بقية الصحابة وقرابة رسول الله والتابعين والتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل بيننا ولا معنا ولا فينا شقيا ولا محروما. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر المسلمين في فلسطين، اللهم انصرهم نصرا عاجلا، اللهم انصرهم نصرا مؤزرا. اللهم عليك باليهود ومن معهم، فإنهم طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد، فصب عليهم ربنا سوط عذاب. اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، واسألوه من فضله يعطكم، ولذكر الله أكبر. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، كل عام وأنتم بخير. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من العائدين والفائزين والسالمين والغالمين، والحمد لله رب العالمين. ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.